Hai semua, selamat datang di Mel Crime Story. Hari ini kita akan membahas kasus mengerikan lainnya. Kasus ini akan cukup berbeda karena metode yang digunakan untuk membunuh. Mengejutkan, hakim tidak pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Kasus ini kemudian dijadikan sebagai contoh dalam pelatihan kepolisian. Kasus ini terjadi di kota Anchal di Kerala, India. Sebuah keluarga kecil memiliki putri yang bernama Ultra yang sudah menikah. Pada tahun 2020, Ultra datang untuk menginap di rumah orang tuanya. Namun suatu hari ketika semua orang bangun di pagi hari, Ultra tidak terbangun. Biasanya, Ultra selalu bangun awal di pagi hari. Dan sehari sebelumnya, suami Ultra datang menjenguknya. Mereka berdua sedang tidur di lantai 1. Beberapa waktu kemudian, Suraj Kumar, suami Ultra, juga terbangun. Kemudian ibu Ultra berpikir, karena semua orang sudah bangun dan hari sudah mulai siang, mengapa Ultra belum bangun juga? Ibu Ultra pergi ke kamar Ultra untuk membangunkan putrinya. Dan ketika dia masuk ke kamar putrinya, dia melihat putrinya sedang berbaring di tempat tidur. Mulut Ultra sedikit terbuka, satu tangan tergantung di sisi tempat tidur, dan tubuhnya sedikit membiru. Setelah itu, dia mengguncang-guncang tubuhnya kuat-kuat, tetapi Ultra tidak terbangun. Dan kemudian, dia memanggil Suraj dan bertanya, "Kapan kamu bangun? Mengapa kamu tidak membangunkan Ultra?" Sepertinya, dia tidak tertidur, sepertinya Ultra pingsan. Suraj menjawab, "Aku pikir Ultra perlu istirahat, jadi aku tidak membangunkannya." Sekarang ibu Ultra mulai mengguncang Ultra lebih keras, tetapi Ultra masih tetap tidak bangun, yang membuat ibunya sangat takut. Sehingga dia mulai berteriak dan memanggil seluruh keluarga. Ketika keluarga Ultra membawanya ke rumah sakit, dokter mengatakan Ultra sudah meninggal. Setelah mendengarnya, seluruh keluarganya mulai menangis dan dokter mulai memeriksa tangan dan kaki Ultra dan melihat bekas gigitan ular. Dokter kemudian menelpon polisi yang segera tiba di rumah sakit dengan cepat dan mengirim tubuh Ultra untuk diautopsi. Ahli autopsi melaporkan bahwa di tubuh Ultra terdapat ciri venom yang mematikan dari gigitan ular berbisa Piper Russell berada di dalam tubuh Ultra. Awalnya polisi tidak mencurigai siapapun karena ular itu biasa terlihat di kota Anchal. Namun, laporan postmortem mengungkapkan bahwa Ultra digigit ular tersebut. Dia tidak tertidur, tapi Ultra tidak sadarkan diri. Ultra telah diberi banyak obat tidur. Dan polisi menduga kematian Ultra bukan karena gigitan ular, melainkan karena pembunuhan berencana. Ketika orang-orang di rumah Ultra mengetahui bahwa Ultra telah digigit seekor ular, mereka mulai mencari di kamar Ultra. Mereka menemukan seekor ular viper di bawah tempat tidur Ultra. Mereka membunuhnya dan menguburkannya di hutan. Dokter menyerahkan jasad Ultra kepada keluarganya dan menyimpan beberapa sampel untuk diperiksa. Keluarga Ultra melakukan upacara kematian Ultra dan mereka sangat sedih. Ultra juga memiliki seorang putra yang belum berusia setahun. Polisi datang ke rumah Ultra dan melakukan penyelidikan menyeluruh, namun polisi tidak menemukan obat tidur itu. Keluarga Ultra memberitahukan polisi bahwa Ultra telah digigit seekor ular sebelumnya dan kondisinya semakin memburuk. Setelah beberapa saat, Ultra dipulangkan dari rumah sakit dan dia tinggal di rumah orang tuanya. Polisi mendaftarkan kasus tersebut dan selama waktu ini, polisi mengetahui bahwa Ultra tidak stabil secara mental. Ultra mengalami kesulitan belajar, yang membuatnya sulit untuk belajar atau memahami apapun dengan cepat. Keluarga orang tua Ultra sangat kaya dan hidup bahagia. Ibu Ultra adalah pensiunan kepala sekolah. Ketika Ultra memasuki usia menikah,
kondisi mentalnya mulai menyebabkan masalah Ultra dalam mencari pasangan yang cocok. Orang tuanya membuatkan profil untuk Ultra di situs perkawinan, di mana mereka menemukan seorang pria muda bernama Suraj. Suraj bekerja di bank dan dia tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya. Dan gaji Suraj juga tidak terlalu bagus. Orang tua Ultra bertemu orang tua Suraj yang kemudian mengetahui kondisi mental Ultra. Tetapi orang tua Suraj tidak memiliki masalah dengan masalah mental Ultra. Perawatan Ultra masih berlanjut dan Ultra perlahan membaik dan pulih. Pada tahun 2018, Ultra dan Suraj menikah. Saat pernikahan, orang tua Ultra memberi Suraj sebuah mobil secara tunai seharga Rp20.000 dan lebih dari 700 gram emas sebagai mahar. Namun uang dan emas itu disimpan di rekening bersama Ultra dan Suraj. Pada tahun 2019, Ultra melahirkan seorang putra. Setelah itu, keluarga Ultra memberi Suraj Rp8.000 setiap bulan. Mereka berpikir Suraj tidak boleh menanggung beban keluarga apapun. Bahkan ayah Ultra pernah memberi Suraj uang Rp50.000 dan Ultra memiliki asuransi kesehatan yang akhirnya memberikan uang dalam jumlah yang signifikan. Ada banyak laporan tentang gigitan ular. Suraj biasa membaca tentang ular dan juga dia bisa mengendalikan ular. Suatu ketika Ultra berada di kamarnya, Ultra melihat ular di kamarnya. Tapi Suraj mengendalikan ular itu dan melemparkannya keluar rumah. Dan Ultra memberitahukan keluarganya tentang kejadian tersebut. Kemudian beberapa hari kemudian, sekitar jam 1 pagi, seekor ular memasuki kamar Ultra lagi. Tetapi ketika Ultra menyadarinya, ular itu tiba-tiba menggigitnya. Ultra mulai berteriak. Mendengar teriakan istrinya, Suraj segera terbangun dan dia segera membawa Ultra ke rumah sakit. Polisi sudah mengetahui insiden ini dan polisi menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ketika polisi menanyai keluarga Ultra, ayah Ultra mengatakan dia mencurigai mertua Ultra. Suraj selalu bertengkar dengan Ultra, yang memperburuk kondisi mental Ultra. Ayah Ultra mengatakan, meskipun dia memberikan Suraj banyak uang, Suraj tidak pernah memperlakukan Ultra dengan baik. Pertengkaran mereka meningkat pada bulan Januari 2020 dan saudara laki-laki Ultra membawanya kembali ke rumah orang tuanya. Ketika Suraj mengetahuinya, Suraj menyadari kesalahannya. Dia pergi ke rumah Ultra untuk membawanya kembali ke rumah mertua Ultra setelah meyakinkan Ultra. Setelah mengetahui ini, polisi membawa Suraj dan menahannya di penjara untuk ditanyai. Namun Suraj mengklaim bahwa perkelahian itu terjadi pada semua suami istri. Suraj mengakui dia dan Ultra biasa bertengkar, tapi Suraj berkeras dia tidak pernah membunuh Ultra. Meskipun telah dilakukan 5 hari penyelidikan, Suraj tidak mengakui apapun. Polisi menganggapnya mencurigakan karena hanya ada sedikit ruang untuk seekor ular bisa masuk ke dalam kamar. Dan ular viper itu cukup besar. Selain itu, jendela-jendela di kamar itu tertutup. Setelah memeriksa ruangan itu, polisi menemukan bahwa satu tempat tidur yang ditempatkan di dekat jendela dan tempat tidur lainnya menempel ke dinding. Ini membuat polisi percaya bahwa jika ular itu masuk melalui jendela, maka ular itu akan menggigit Suraj terlebih dahulu. Faktanya, Suraj berbaring di tempat tidur dekat jendela. Polisi berkonsultasi dengan ahli ular yang menginformasikan kepada mereka jika ular menggigit dengan sendirinya, maka jarak antara taringnya sekitar 2 cm. Jika ular itu diprovokasikan, maka jarak antara kedua taring bisa bertambah menjadi antara 2,4 cm dan 2,8 cm. Orang tua Ultra bersikukuh bahwa mereka mencurigai Suraj dan yakin
Suraj telah membunuh putri mereka. Namun Suraj berkeras dia tidak membunuh Ultra. Ketika polisi memeriksa riwayat panggilan telepon dan riwayat pencarian internet Suraj, polisi membuat penemuan mengejutkan. Polisi memperhatikan bahwa untuk beberapa waktu Suraj mengumpulkan banyak informasi tentang ular. Pada hari Ultra digigit seekor ular kobra, Suraj telah melakukan penelitian ekstensif tentang hal itu sebelumnya. Namun, setelah ular itu menggigit Ultra, Suraj tidak mencari ular itu sama sekali. Polisi juga mengetahui bahwa ular yang sudah menggigit Ultra sebelum ini adalah seekor viper. Selain itu, nomor penangkap ular ada di ponsel Suraj dan Suraj sudah menghubungi orang tersebut beberapa bulan. Penangkap ular melakukan kontak dengan Suraj pada bulan Januari 2020. Tapi sebelumnya, Suraj tidak pernah berbicara dengan laki-laki itu. Polisi berbicara dengan ahli forensik dan ahli itu mengatakan jika Suraj membawa pulang ular, di manakah Suraj menyimpan ular itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, polisi mendatangi rumah Ultra dan melakukan penyelidikan di sana. Di rumah itu, polisi melihat banyak barang berserakan dan di antara barang-barang itu ada sebuah kotak plastik dengan sebuah lubang kecil. Sidik jari pada kotak plastik itu cocok dengan sidik jari Suraj. Begitu juga dengan tes DNA yang dilakukan di rumah sakit. Polisi membuat ulang seluruh adegan dan menunjukkan bagaimana Suraj membuat ular menggigit Ultra dengan bantuan ahli. Seekor ular kobra dibawa dan ditempatkan di atas sebuah boneka. Tetapi ular itu merayap turun dari tempat tidur dan pergi duduk di sudut yang gelap. Polisi juga menghadirkan seorang penangkap ular, dan setiap kali ular itu merayap melewati boneka itu dan pergi duduk di sudut kamar. Penangkap ular mengatakan bahwa ular bersikap seperti itu ketika mereka merasa terancam dan bahaya dari seseorang sampai kemudian ular itu tidak menyakiti siapapun. Polisi menangkap ular itu dan ular itu menjadi marah dan kemudian ular itu menggigit boneka. Dan ketika ular itu menggigit boneka, lebar antara kedua taringnya lebih dari 2 cm. Kemudian polisi menangkap Suraj dan menjadikannya tersangka utama dan menyajikan semua bukti yang kemudian Suraj akui di depan media pada tanggal 12 Juli 2020. Pawang ular yang nomor teleponnya ada di ponsel Suraj juga ditangkap polisi. Kenyataannya cerita kasus ini sebenarnya seperti ini. Keluarga Suraj adalah keluarga yang sangat rakus. Mahar yang mereka terima sangat kecil buat mereka. Suraj menginginkan istri yang baik dan sehat sepenuhnya. Namun Ultra menderita sakit secara mental. Suraj menjadi begitu buta dengan keserakahan, sehingga Suraj menikahi Ultra karena uang. Tetapi keluarga Ultra tidak pernah membuatkan beban Suraj bertambah. Keluarga Ultra selalu mengirimi Suraj sejumlah uang dan juga mengirim 8 hingga 10 ribu rupiah setiap bulan untuk pengobatan Ultra. Jika Suraj mau, dia bisa bercerai dan menikahi wanita lain. Tapi dia tidak mau karena jika Suraj bercerai, maka Suraj harus mengembalikan seluruh uang dan semua perhiasan kepada Ultra. Dan Suraj tidak mau melakukan itu. Sehingga Suraj mulai merencanakan membunuh Ultra. Suraj mulai membaca tentang berbagai cara membunuh seseorang di internet. Dan suatu hari ketika digigit ular, sebuah artikel tentang kematian muncul di depan Suraj. Di sini dia mengerti bagaimana cara membunuh istrinya karena banyak orang-orang di kampungnya meninggal karena gigitan ular. Pada suatu kali di YouTube, Suraj mendapatkan nomor telepon penangkap ular bernama Suresh.
Suraj berbicara kepada Suresh dan menanyakan kepadanya racun ular mana yang paling berbahaya. Dan Suresh mengatakan bahwa Viper adalah ular yang racunnya sangat berbisa dan mudah membunuh orang. Suraj mulai melakukan pencarian internet tentang Viper, dan ketika penangkap ular itu bisa menemukan jenis ular itu, dia memanggil Suraj dan mengatakan padanya bahwa Suresh menemukan ular itu. Sebagai imbalannya, Suraj memberikan si penangkap ular uang 10.000 rupiah. Dan Suraj memelihara ular itu. Suraj membawa ular itu ke rumah keluarganya dan meninggalkannya di kamarnya. Suraj bekerja di bagian bawah rumah dan meminta Ultra untuk membawakan ponsel Suraj yang ditinggalkan di kamar. Dan ketika Ultra pergi ke kamar untuk mengambil ponsel, Ultra ketakutan melihat ular di depannya. Ultra mulai berteriak keras, lalu Suraj berlari ke sana dan menggunakan tongkat. Dia mengeluarkan ular itu keluar dari rumah. Tetapi hanya Ultra yang berpikir ular itu sudah dibawa keluar dari rumah. Suraj sudah berbicara dengan penangkap ular bagaimana cara mengendalikan ular itu, sehingga Suraj dapat mengendalikan ular itu dan menyimpannya di belakang rumah di dalam sebuah kotak. Kemudian beberapa hari kemudian di malam hari, ketika Ultra sedang tertidur, Suraj membawa ular itu dan meninggalkannya di atas tubuh Ultra. Dan ketika Ultra terbangun, dia merasa ada sesuatu menggeliat di atasnya. Dan ketika Ultra melihatnya, Ultra mulai berteriak keras. Ular itu menggigitnya. Walaupun Suraj seharusnya membawanya ke rumah sakit, Suraj membawa Ultra ke rumah sakit 1 jam kemudian. Dan ketika Ultra di rumah sakit, racunnya sudah menyebar di tubuh Ultra dan kaki Ultra membengkak. Akibatnya, Ultra harus menjalani operasi sebanyak 3 kali. Ultra dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Sekarang keluarga Ultra tahu Suraj tidak merawat putri mereka, dan mereka membawa Ultra kembali ke rumah orang tuanya yang menyelamatkan nyawa Ultra. Suraj merasa rencananya gagal, sehingga dia menghubungi penangkap ular itu lagi dan memintanya untuk menunjukkan ular yang tidak ada orang bisa selamat. Penangkap ular itu membawakan Suraj Viper. Suraj membeli ular itu seharga 10.000 rupiah. Tetapi pawang ular itu tidak tahu apa yang Suraj lakukan pada ular itu. Suraj hanya peduli kepada uang. Suraj pergi ke rumah mertuanya. Ular itu datang pada Suraj 10 hari yang lalu dan Suraj tidak memberinya makan. Ular itu marah dan menggigit Ultra dan Ultra tidak bertahan. Kemudian Suraj mengambil kotak itu ke rumah mertuanya dan setelah Suraj makan, Suraj pergi ke kamarnya. Tetapi sambil meninggalkan kamar itu, dia pergi mengambilkan jus untuk Ultra, di mana dia menaruh banyak obat tidur. Setelah beberapa waktu, ketika semua orang sudah tertidur, Suraj melepaskan ular itu dan melemparkannya ke Ultra. Tetapi ular itu menggeliat dan kembali ke lantai. Suraj melakukan hal yang sama berulang kali, tapi ular itu kembali ke lantai. Kemudian Suraj mencengkram ular itu di lehernya, dan ular itu menjadi marah, dan ular itu menggigit Ultra dengan paksaan. Sekarang Suraj berpikir kali ini tidak ada orang yang mencurigainya. Suraj berpikir Ultra akan meninggal dan Suraj akan menikahi gadis lain yang sehat mentalnya, dan Suraj akan mendapat mahar dari gadis itu bersama dengan seluruh uang Ultra. Selain itu, Suraj mencuci gelas yang di dalamnya dia taruh pil tidur dengan sangat baik, sehingga tidak seorang pun yang tahu apa-apa. Polisi juga terkejut mendengar pernyataan Suraj bagaimana dia bisa membunuh orang. Dengan cara ini, maka ular itu akan menjadi saksi pemerintah.
Dan segera setelah tuduhan terhadap Suraj terbukti, Suraj dikirim ke penjara dan Suraj dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suraj akan dipenjara dan dia akan tetap tinggal di sana selama sisa hidup. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Bagaimanapun segala hal mengenai ular itu sangat berbahaya. Kita tidak boleh menangkapnya sendiri karena ular walaupun tidak berbisa pun sangat berbahaya. Sebaiknya memanggil pemadam kebakaran untuk menangkapnya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Pikiran tersangka sangat kreatif memecahkan masalahnya. Seandainya Suraj memakai pikirannya itu untuk mencari nafkah secara halal dan membahagiakan istrinya, dia mungkin tidak akan dipenjara. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.